Lovers Tempo, selamat datang di acara Intip Dapur Tokoh. Kita akan menggali banyak hal dari para tokoh yang kami datangi. Sambil memasak tentunya bersama saya Macelwi akan memandu acara memasak hari ini. Oke, sekarang aku lagi berada di Gedung Mina Bahari 3 dan aku bakal ditemani oleh salah satu orang penting di Indonesia. Ada yang bisa tebak siapa? Oke nih, aku kasih clue ya. Seseorang yang kesehariannya itu sebagai pemimpin sebuah institusi pemerintah yang menjaga kekayaan laut Indonesia. Siapa coba kira-kira? Yang mau tahu, ikutin keseruan aku hari ini, oke? Nah, Food Lovers Tempo, saat ini aku udah bersama sosok penting yang akan aku ajak masak. Selamat datang Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Nah, karena tokoh kali ini tuh penguasa laut ya. Maksudnya penguasa laut tuh yang menjaga laut kita tetap lestari. Makanya hari ini tuh aku pilih menu laut-lautan, Pak. Iya. By the way, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share akun YouTube Tempo Media dan YouTube Ditjen PDSPKP ya sebelumnya ya. And anyway Pak Menteri, saya seneng banget, ini an honor untuk saya untuk masak bareng Bapak. Tapi sebelumnya Bapak apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya gimana Pak? Sibuk banget atau gimana Pak? Ya, itu memimpin para dirjen yang sekarang lagi nonton. Kenapa? Ya. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, karena kita mau masak, saya mau nanya, Bapak tuh ada gak sih masakan yang membangkitkan kenangan, masakan favorit Bapak waktu Bapak kecil gitu? Nah ini masalahnya saya bukan orang kampung. Oh. Ya. Tapi waktu kecil dulu sering mencari ikan yang di sungai gitu ya. Disebutnya tuh ikan wader gitu. Nah terus kemudian tuh dimasak. Pakai bumbu yang kuning gitu. Oh, ya, ikan wader masak kuning. Ya. Kalau ikan wader saya nggak familiar sih Pak, itu bentuknya kayak apa. Nanti Ya, harus saya cari di internet. Itu ikan apa? Ikan yang di sungai-sungai yang besar gitu, sungai air tawar lah. Ya. Oh, ikan air tawar. Air tawar. Terus kalau udang, Bapak suka makan udang nggak Pak? Suka. Oh suka. Kalau biasa udang Bapak sukanya dimasak apa? Udang itu saus mentega itu. Nah karena Bapak suka udang nih ya, hari ini saya mau masak udang Pak. Iya. Tapi nggak dimasak saus mentega, Oh. dimasak tauco pedas. Oh ya boleh juga. Gitu. Dan ini resepnya gampang banget, jadi pemirsa di rumah bisa coba untuk recreate di rumah ya. Nah ini saya udah ada setengah jadi, tinggal dicampurin aja sih Pak. Tadi saya udah bikin dulu biar cepat. Nanti mungkin Bapak boleh yang campurin? Boleh, tapi saya emang senang masak juga. Oh, Bapak seneng masak? Tapi udah lama nggak masak. Oh udah lama. Biasanya masak apa Pak di rumah? Kalau dulu, sekarang sih enggak ya. Dulu waktu masih muda sering sekali pokoknya sayur, semua sayur, terus bumbu-bumbu campurin itu. Tapi ujungnya enak juga jadinya. Oh, jadi sering masak untuk keluarga di rumah? Ya untuk sendiri sih dulu ya. Oh untuk sendiri. Oh oke, kalau sekarang udah ada keluarga Bikin, udah ada yang masakin bikin ya? nasi goreng, model gitu-gitu ya. Oh, nah ini sih sausnya tadi aku udah bikin. Boleh Pak dicampurin aja langsung, nanti kita tinggal matengin aja. Kita pindahin gitu ya. Langsung pakai dituang aja mangkoknya. Oh iya. Gini ya. Iya. Udangnya gede-gede kan ya Pak? Iya, udangnya Ini besar-besar. saya pilih tiger prawn, udang Oh. windu. Udang windu ya. Udang windu. Coba Pak TB ini bener ya udang windu ya. Nah, Dirjen Budidaya. Windu. Windu ya. Nah ini aku tambahin lagi sedikit daun koriander biar lebih harum. Dan ini kita akan tunggu hingga matang ya. Nah Pak, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Selama Bapak jadi menteri, hal apa yang paling berkesan buat Bapak? Ya bisa melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ternyata
kita itu di negara lautan. Jadi kita bukan negara mainland, tapi kita bukan daratan, tapi kita adalah kelautan. Dari satu titik menuju satu titik berikut tidak terlalu jauh, kita selalu menemukan laut. Dan banyak tempat-tempat juga yang begitu bagus dan luar biasa gitu. Sekaligus juga kan banyak ikan-ikan yang di laut dengan berbagai macam jenis ya, yang selama ini kita nggak tahu. Kita hanya tahu kalau makan seafood, ikan bakar, baronang gitu. Padahal tuh banyak sekali. Benar. Saya aja sebenarnya tukang masak juga belum tahu kayak semua jenis ikan gitu, saking banyaknya. Nah, terus saya mau bahas soal bumbu-bumbu juga nih Pak. Katanya kita punya program lintas kementerian Spice Up the World. Iya. Itu boleh dijelaskan sedikit Pak? Boleh. Jadi kalau di daerah Middle East itu hampir mirip ya. Di daerah-daerah Middle East, negara-negara Middle East, terus kemudian India, kan kira-kira mirip-mirip bumbu-bumbu. Bumbunya benar-benar kari-kari. Lalu kemudian dia bisa menyebar ke seluruh dunia juga. Di negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, di Australia gitu. Makanan-makanan mereka itu dengan bumbu mereka banyak. Gitu. Indonesia sebetulnya juga punya bumbu yang dari berbagai macam jenis ya, dan modelnya juga banyak. Tapi kita tidak mendunia. Nah, saya kira dengan program pemerintah sekarang ini yang kemudian diinisiasi atau digaungkan oleh Menteri Pariwisata, kita juga Menteri Kelautan juga dapat peran juga beberapa kali sebagai tuan rumah untuk garap itu ya, untuk mempromosikan itu. Saya kira kita setuju karena banyak sekali produk perikanan kita yang bisa juga menjadi bahan baku salah satu. Seperti kayak misalnya dibuat sambal tuna misalnya dan seterusnya gitu ya, sambal cakalang dan lain sebagainya. Banyak gitu. Saya juga setuju sih Pak, karena saya juga emang sebagai chef, pecinta kuliner, saya juga percaya sebenarnya makanan Indonesia, bumbu Indonesia, bahan baku di Indonesia tuh nggak kalah sama produk-produk luar. Jangan lupa dulu VOC menjajah Indonesia, itu yang dicari rempah-rempah. Dan rempah-rempah Indonesia itu yang paling terbaik di dunia. Jadi kalau sekarang kemudian bumbu Indonesia tidak terkenal, tapi justru kemudian kalah dengan tempat lain ya salah. Kalau sekarang kita nggak menikah. Menarik banget programnya dan menurut saya semoga program ini juga bisa membuat Indonesia semakin dikenal di dunia. And anyway, ini masakannya udah jadi, mari kita pindahkan ke mangkok. Saya aja yang pindahin ya Pak? Iya, boleh. Oke. Semoga sih ini cocok sama lidah Bapak sih Pak. Saya juga rada deg-degan nih masak buat Bapak Menteri. Saya yang kalau lihat warnanya sama smile-nya kayaknya sih menarik banget ini. Aduh, insya Allah enak. Oke. Ini pertama kali loh Pak saya bikin ini Pak. Oh iya? Iya. Oh. Tapi saya percaya apapun yang saya masak enak sih Pak. Iya. Ini sekarang saya garnish sedikit. Daun apa namanya ini? Daun koriander, daun ketumbar Pak. Oh, daun ketumbar. Oke, food lovers, sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Menteri. Tapi setelah jeda berikut ini, so jangan kemana-mana. Oke food lovers, balik lagi bersama saya Macelwi di acara Intip Dapur Tokoh dan bersama Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan sebelum kita lanjut, boleh Pak mohon izin dicoba dulu masakannya? Cobain ya? Iya cobain, saya deg-degan sini. Semoga sih cocok ya Pak. Saya kalau suruh nyoba-nyoba paling suka. Semoga tingkat kematangan ini pas, karena kalau udang tuh katanya kalau overcook tuh alot gitu guys. Dan ngomong-ngomong nih Pak, katanya ikan laut tuh kandungan omega 3 dan omega 6 itu bagus banget untuk pembentukan dan perkembangan sel otak. Bener gak sih Pak?
Begitu. Oh begitu. Begitu, iya. Jadi semakin banyak makan ikan atau makan hasil produksi dari kelautan itu akan makin bagus. Dan menurut Bapak, seberapa penting sih Pak budaya makan ikan untuk orang Indonesia? Sekarang sudah mencapai 55 kg per kapita. Oh. Jadi sudah cukup lumayan ya. Kita ingin tingkatkan terus karena kita memiliki di sektor kelautan kita ini sangat luas dan produksi ikannya juga begitu besar. Sehingga kalau kita bisa memenuhi protein dari dalam negeri sendiri, tentu kita tidak perlu harus impor dari luar. Salah satu. Saya coba ya. Iya Pak. Gimana Pak? Waduh, enak banget. Bener Pak. Enak. Oh, Luar biasa. suatu kehormatan buat saya, buat Pak untuk Bapak. Ini bisa ngabisin nasi nih. Ayo bener Pak. Bisa ngabisin nasi benar. Berarti approve ya Pak ya, Ya, resepnya approve. ya. Ya, Berarti enak teman-teman di rumah jangan lupa untuk di-recreate resepnya. Kita minum ya. Oh ya Pak, silakan diminum dulu. Oke. And anyway Pak, kan katanya ada gerakan gemar ikan. Emangnya udah banyak banget Pak, itu udah sukses gerakan itu di Indonesia atau bagaimana? Sudah cukup lumayan. Kalau di wilayah-wilayah seperti Indonesia Timur atau wilayah pesisir sudah tidak masalah. Wilayah pedalaman, saya kira pedalaman ini masih belum, tapi kita punya keyakinan bahwa yang di wilayah pedalaman juga sudah mulai banyak. Karena kan ikan kita kan tidak hanya diproduksi dari laut, tapi juga dari darat ya, dari ikan air tawar. Dan ikan ini kan merupakan produk unggulan dari laut kita ya, dan anak muda nih kayak saya harusnya bangga untuk konsumsi produk lokal. Dan kira-kira ada gak sih Pak program-program yang lain yang dilakukan untuk menambah konsumsi makanan laut, produk laut? Tahun 2050 itu diperkirakan kebutuhan protein dunia itu akan meningkat sampai 70%. Oh. Jadi bayangkan, protein itu kan dipenuhi dari hewani dan dari laut, dari ikan. Nah, kita punya produksi ikan dengan berbagai macam jenisnya itu sangat besar sekali. Kalau menurut kajian dari Komnas Kajiskan itu kira-kira 1 tahun itu produksi 12 juta ton. Tapi jangan lupa konsumsi itu dari laut ya, 12 juta ton. Belum produksi yang dari budidaya darat. 12 juta ton tuh kalau Rp20.000 aja per kilo tuh 240 triliun. 240 triliun, saya nggak kebayang itu duitnya sebanyak. Besar sekali ya kan. Nah ini yang menurut saya anak-anak muda harus di beberapa negara maju, kalau misalnya kayak Norwegia itu kan dia concern satu salmon aja. Itu nilainya begitu sangat luar biasa dan dia juga memberi manfaat besar sekali untuk kebutuhan protein tubuh. Gitu. Nah di kita ke depan itu programnya salah satunya kita harus bisa menjadi champion di bidang aquaculture atau budidaya itu 4 komoditi. Udang, lalu kemudian lobster, kita melimpah sekali soal lobster. Kemudian nomor 3 kepiting. Suka kepiting nggak? Suka, tapi kalau di restoran mahal Pak. Nah, itu kan, bayangin tuh mahal. Tuh produksi kepiting Indonesia tuh luar biasa. Rumput laut ini bisa digunakan untuk bahan farmasi, untuk makanan, untuk kosmetik dan sebagainya. Pernah nggak makan kaviar? Pernah, tapi mungkin sekali 2 kali Pak seumur hidup saya. Kaviar itu yang second grade-nya dibuat dari rumput laut. Oh. Nggak tahu ya. Nah itu, jadi anak-anak muda ini jangan lihatnya yang musim mulai masuk ke laut. Kira-kira gitu. Benar. Dan tadi nih Pak, pas saya masuk ke sini saya lihat banyak produk-produk di sini. Ya. Nih, salah satunya ini salted egg nih yang kayak di Singapura nih yang saya lihat. Ya. Dan ini kayaknya salah satu produk UMKM yang dibantu oleh KKP ya. Iya. Boleh dikasih tahu gak sih Pak ini
Ya, jadi ini kan kulit ikan ya. Kulit ikan yang, jadi ikan ini sendiri kan bukan hanya dagingnya saja, tapi kulitnya bisa diproses seperti kayak crispy begitu, yang dibina oleh Direktur Jenderal Daya Saing. Ya. Ini bisa menjadi kayak snack. Yap. Jangan seperti dari luar aja tuh snacknya tuh kan, snacknya banyak sekali dari luar. Nah ini kita bisa lakukan. Nah, industrinya sudah cukup bagus, bisa dilakukan para pelaku dari lingkungan para pembudidaya, karena ini kan dibuat dari ikan yang hasil budidaya kulitnya. Nah, kalau ini jumlahnya besar dan ini sudah mulai dikenal, dan saya kira bisa kemana-mana bahwa ini sehat, makanan ini sehat karena masih ada kandungan omega 3-nya juga. Benar, benar. Dan ini secara packaging juga udah cantik banget ya Pak ya. Jadi ini dia Food Lovers, jadi ini produk UMKM tuh banyak banget yang didukung oleh KKP. Tapi gimana sih Pak langkah-langkah KKP supaya produk-produk ini sustain dan terus meningkat kualitasnya? Sekarang ini mereka kita dekatkan ke pembeli langsung dengan bantuan teknologi seperti teknologi digital ya. Seperti sekarang ini ada Goto, ada Shopee, ada jadi toko-toko online. Jadi mereka kita dekatkan langsung ke toko online yang kemudian seluruh masyarakat dari seluruh dunia itu bisa langsung lihat dan bisa dipenuhi. Ini membantu. Jadi maraknya dan kreativitas atau inovasi industri ini juga salah satunya karena zaman digital ini. Jadi lebih ke arah edukasi juga. Ya betul. Tapi dan kita intens ke situ. Intens. Ya. Oh berarti terus dipantau. Terus. Direktorat Jenderal Daya Saing kita terus ke daerah sentra-sentra masyarakat yang pembudidaya maupun nelayan untuk kemudian kita bantu mereka kreativitasnya itu menjadi produk-produk seperti ini. Oke, Food Lovers, ini baru masih ada beberapa pertanyaan selanjutnya. So jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemanasan global telah menyebabkan kerusakan alam yang kian memprihatinkan. Meningkatkan laju perubahan iklim menyebabkan kebakaran hutan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Aku harus melakukan sesuatu. Setiap langkah dan pilihan jadi penentu terhadap lingkunganku. Marilah bijak memilih produk karena semua yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk masa depan bumi kita. Agar bumi tetap lestari. Rasakan udara alam bebas di rumahmu sendiri. Ayo ikuti Sharp Lovers Day Eco-Vaganza, beli produk Sharp di toko elektronik kesayangan kamu. Download dan registrasikan produk barumu di Sharp ID. Dan menangkan. Sharp Be Original. Terima kasih kepada Sharp yang telah mendukung acara ini. Oke pemirsa, masih bersama saya Macelwi dan Pak Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam program Intip Dapur Toko. Nah, sekarang saya masih ada beberapa pertanyaan lanjutan, Pak. Gimana caranya supaya produk kelautan kita bisa bersaing dengan Jepang gitu misalnya, Pak? Kayak di Jepang kan salmonnya terkenal, Norwegia salmonnya terkenal. Jadi kalau saya cenderung untuk kita harus juara di dalam negeri dulu. Jadi pemahaman saya semakin kuat di dalam negeri karena kita penduduknya 275 juta. Ya, jadi itu kan pasar lokal yang begitu besar. Kalau data sementara yang bisa kita baca, kebutuhan lokal atau demand lokal sendiri itu di sektor perikanan 12,6 juta ton. Bayangkan, itu dari laut kira-kira sekitar 6 juta, lalu dari perikanan air tawar kira-kira sekitar 6 juta lebih. Nah ini kan pasar yang begitu besar. Jadi kalau
Jangan sampai juga kemudian kita lebih dikuasai dari produk dari Thailand, misalnya dari Vietnam, misalnya begitu ya. Nah, untuk dalam negeri, kalau kita sudah juara di dalam negeri, kemudian keluarnya itu lebih mudah. Karena di dalam udah diuji, pada dasarnya kan begitu. Ya kan? Di seluruh dunia itu sama, mereka hebat dulu di dalam negerinya, baru mereka keluar. Hebat dulu dalam negerinya, mereka keluar. Contohnya misalnya Kentucky Fried Chicken aja, kan mereka hebat dulu di Amerika, baru kemudian mereka keluar kemana-mana. Nah itu pemahaman saya seperti itu, sehingga yang kita lakukan sekarang, tapi sekarang kan juga sudah ada vehicle-nya melalui digital, melalui broadband ya. Jadi dengan ditempelkan ke situ seluruh orang di dunia bisa tahu. Tapi kalau itu menjadi terkenal di dalam negeri, orang dalam negeri yang keluar pun dia bisa akses dari mana pun. Benar. Kira-kira gitu. Oke. Dan yang menarik soal pasar laut Indonesia nih Pak, kita tuh udah ekspor ke negara mana aja Pak kalau boleh tahu? Yang paling besar ke Amerika. Oh, ekspor apa tuh Pak kalau Ke Amerika itu udang, tuna, lalu kemudian kepiting, rajungan, cakalang gitu ya. Terus kemudian ke Jepang itu fresh tuna. Oh, Ya, malah Jepang ngambil tuna juga dari kita. dari Indonesia ya. Wow. Kita ini ada 3 jenis tuna. Itu namanya tuna sirip biru. Lalu itu dari lautan Hindia dan lautan Pasifik ya. Kemudian yang kedua itu tuna sirip kuning, itu memang ada di Indonesia sendiri. Dan tuna mata besar. Tuna mata besar. Atau dikenalnya dengan big eye. Oh, Udah pernah makan ini? Toro tuna. toro. Yang Kayaknya di sashimi pernah, Pak. itu. Iya, Paling enak itu. Iya. Ya itu. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Dan harganya mahal sekali tuh. Iya, saya tahu itu mahal dan enak. Ya, itu fresh bisa dijual ke Jepang. Oh. 1 ekor tuna yang 80 kilo gitu, itu bisa ratusan juta. Harganya bisa ratusan juta. Selain itu ke China. Kalau China semua ada semua produk. Ada ikan, ada lobster, udang, kemudian ada apa namanya kerapu, ada seluruh jenis ikan itu diterima. Tapi kalau menurut Bapak negara mana yang masih prospek nih Pak untuk menjadi Semua negara prospek. semua negara? Semua negara prospek. Mereka semuanya butuh protein. Gitu. Oke. Di Eropa juga prospek. Oh. Oke. Dan ini nih Pak, saya mau tanya harapan Bapak untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia apa ke depannya Pak? Pertama adalah kebutuhan protein dalam negeri bisa dipenuhi 100% dari sektor kelautan perikanan. Dan kecintaan akan makan ikan itu akan jauh lebih bagus karena itu kandungan omega 3-nya, omega 3, omega 6, omega 9, semua dari produk kelautan. Oke. Kalau kita bisa mampu mengoptimalkan seluruh jenis-jenis produk kelautan untuk kepentingan di dalam negeri, keluar itu akan jauh lebih mudah karena kualitinya dan lain sebagainya sudah diuji melalui kebutuhan dalam negeri. Juara dulu di kampung baru keluar. Benar, saya setuju. Nih Pak, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan anak muda seperti saya, kan kita penerus bangsa, nggak mau makan ikan, enaknya diapain Pak? Iya dikasih tahu yang makan ikan jauh lebih pintar daripada yang makan ikan. Bener, kita waktu kecil kurang ikan kali ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya, sama-sama. atas kesempatannya buat Biasa saya ya. juga masak bareng Bapak dan ngobrol-ngobrol. Dan sekarang saya dan subscriber Tempo bisa jadi memahami situasi dan kondisi kelautan di Indonesia. Dan semoga harapan kami juga sektor kelautan dan perikanan bisa bangkit, lebih maju dan lebih sukses lagi mendatang. Oke. Dan sekarang sebelum saya menutup acara ini, saya ingin meminta Bapak untuk memberikan pesan atau closing statement. Ya, untuk terima kasih. penonton. Terima kasih Cep. Jadi saya manggilnya Cep aja ya. Cep boleh. Karena Cep itu kan satu profesi yang penuh dengan keilmuan yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Ya, butuh kecintaan, butuh lebih
lebih menyukai gitu ya, lalu hasilnya itu bisa dinikmati oleh semua orang terhadap hasil karya masaknya. Nah, kepada para pemirsa seluruh Indonesia yang melihat melalui kanal YouTube di Tempo Media, saya kira ini adalah satu sektor yang selama ini bukan tidak dilihat, tapi saya kira itu sedikit dilupakan dibandingkan dengan produk-produk lain yang di luar dari hasil kelautan. Ternyata saya sendiri sebetulnya bukan orang kelautan, tapi setelah menjelang 2 tahun ini diterjunkan untuk mengelola sektor kelautan, itu sebetulnya begitu luar biasa dan begitu hebatnya, sehingga saya kira kepada seluruh pemirsa mungkin untuk memulai untuk mencoba, karena banyak sekali hasil-hasil dari sektor kelautan ini yang sangat luar biasa, baik untuk kepentingan konsumsi yang memiliki ingredient yang bagus gitu ya, baik untuk kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga produk-produk kelautan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri lain seperti farmasi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak muda kalau mulai bergeser ke laut dan spesifik ke satu-satu ya, karena banyak sekali produk lautan itu yang bisa punya nilai ekonomi yang begitu besar. Begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak atas pesannya. Dan pemirsa jangan lupa untuk subscribe, like, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan sekarang saya mau makan dulu sama Bapak Menteri, oke? Jangan sirik ya. Bye! Pemanasan global telah menyebabkan kerusakan alam yang kian memprihatinkan. Meningkatkan laju perubahan iklim menyebabkan kebakaran hutan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Aku harus melakukan sesuatu. Setiap langkah dan pilihan jadi penentu terhadap lingkunganku. Marilah bijak memilih produk karena semua yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk masa depan bumi kita. Agar bumi tetap lestari. Rasakan udara alam bebas di rumahmu sendiri. Ayo ikuti Sharp Lovers Day Eco-Vaganza, beli produk Sharp di toko elektronik kesayangan kamu. Download dan registrasikan produk barumu di Sharp ID. Dan menangkan. Sharp, be original. Sekali lagi terima kasih kepada Sharp yang telah mendukung acara ini.